Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsiran wa ba'du. Bapak dan saudaraku jemaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Semoga langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing sampai ke masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semuanya agar Allah ridho telah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan alim ulama yang istiqomah mewarisi, melanjutkan risalah beliau hingga agama ini sampai kepada kita semuanya. Semoga salat dan salam juga selalu dicurahkan kepada seluruh umat beliau sampai hari kiamat, termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jemaah sekalian yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kembali tentang tema, yaitu jangan menjadi orang-orang yang buta mata hatinya. Kenapa buta mata hatinya? Karena di dalam kehidupannya dia berorientasi kepada materi, sehingga di dalam pelaksanaan menjalankan kehidupannya teriringi atau bahkan merasa nyaman di dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra saya akan bacakan 2 ayat ya, surat Al-Isra, yaitu salah satu surat yang mengabadikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ya di bulan Rajab. Tapi
tapi saya akan bacakan di ayat yang ke-71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Allah berfirman yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan imamnya, dengan pemimpinnya masing-masing, dan barang siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dizolimi, tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun dia akan menjadi buta dan tersesat jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 71 dan 72. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, di dalam kumpulan hadis-hadis mursal dari Al-Hasan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di antaranya Rasul pernah bersabda, umat ini senantiasa berada dalam perlindungan dan genggaman atau pertolongan Allah selama para qori, para pembaca Al-Quran tidak mendatangi penguasa untuk meminta stempel. Para qori mendatangi penguasa minta stempel atau minta sesuatu, ya, minta stempel ini hanya tambahan dari saya. Maksudnya mendatangi penguasa itu adalah minta dukungan atau mencari harta, ya, jadi begitu. Kemudian yang kedua, orang-orang solehnya tidak memandang baik atau tidak membiarkan orang-orang yang durhaka. Artinya tidak memandang baik itu tidak masa bodoh atau tidak menganggap orang-orang durhaka itu masih baik gitu ya. Jadi tidak memandang baik orang-orang yang durhaka, artinya tidak mendiamkan atau tidak menyetujui orang-orang yang durhaka itu sebagai orang-orang yang baik. Kemudian orang-orang baiknya atau orang-orang yang durhaka itu tidak menghina orang-orang yang baik, ya. Jadi orang-orang jahatnya tidak mencaci atau tidak menghina orang-orang yang berada dalam kebaikan. Nah, jika di antara mereka sudah melakukan 3 perbuatan ini, maka Allah akan mencabut perlindungannya dan genggamannya atau pertolongannya dan menjadikan mereka di bawah kekuasaan orang-orang yang zalim, yang memberi mereka siksaan yang sangat buruk. Artinya kezaliman orang-orang penguasa yang zalim tadi akan membuat huru-hara, akan membuat kesedihan yang terus-menerus. Lalu Allah menimpakan kemiskinan dan kesulitan kepada mereka. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang buta mata hatinya, ya, terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Murrah dari Al-Bukhari, Rasulullah SAW, manusia tidak akan binasa sebelum mereka banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Lalu di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman akan muncul kaum yang mengejar dunia dengan mengorbankan agamanya. Mereka memakai kulit unta yang halus, maksudnya pakaiannya pakaian yang enak, yang indah, ya. Dan lisan mereka lebih manis daripada gula. Artinya pembicaraannya meyakinkan, ya. Ucapan mereka lebih manis atau lisan mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka seperti serigala. Apakah kalian tertipu, ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apakah kalian tertipu dengan penundaanku atau kalian berani kepadaku? Aku bersumpah dengan diriku sendiri, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan mengirimkan ujian kepada mereka. Ujian itu membuat orang sabar pun terheran-heran atasnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudaraku jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perlu diingatkan pada diri kita, apalagi hari ini di bulan Rajab, ya, sudah menjelang hari-hari terakhir di bulan Rajab. Kemudian kita akan masuki bulan Sya'ban, ya, dan kemudian kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu mari kita melakukan kontemplasi atau persiapan diri, perenungan, ikhtisab, mempersiapkan diri dari sejak bulan Rajab seperti ini.
karena sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan salah satu bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan-bulan haram. Ada 4 bulan diharamkan Allah atau bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 berderet yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang 1 terpisah yaitu di bulan Rajab. Yaitu bulan dilarang manusia untuk melakukan peperangan atau diharamkan untuk melakukan pembunuhan, walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang tidak paham ya. Haram melakukan permusuhan, peperangan, perpecah belahan, perselisihan, memutuskan hubungan silaturahim dan lain sebagainya. Pokoknya segala perbuatan maksiat itu diharamkan di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Rajab. Oleh karena itu para sahabat dalam asarnya menjelaskan ya, hendaklah kita selalu atau memperbanyak doa di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat syahadat kita, kesaksian kita, perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kesaksian kita di alam ruh, ya, di mana sebelum kita dilahirkan, ketika ruh itu sebelum ditiupkan ke alam rahim di perut ibu kita, maka ruh kita sudah diminta kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, Tuhan kalian, mengeluarkan dari sulbi anak-anak cucu keturunan Adam, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka seraya berfirman atau berkata di hadapan roh-roh itu, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka para roh itu menjawab, termasuk kita tentu saja ya, mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi atau kami menjadi saksi. Kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak kalian tidak termasuk atau tidak mengatakan atau tidak mengelak dengan mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lupa, ketika masih di dunia kami lupa akan kesaksian ini. Nah, inilah makanya Bapak dan saudaraku jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperkuat kesaksian kita ini, perjanjian kita ini, walaupun setiap sholat 5 waktu pada umumnya dibaca qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini harus kita aktifkan, kita yakini dimanapun kita berada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang buta hatinya, yang nanti ketika kembali ke alam akhirat kita ditetapkan sebagai orang yang buta, yang kebingungan. Nah, sebagai manusia kita harus selalu ingat kesaksian ini, karena kesaksian inilah yang akan menghantarkan kita, menyelamatkan kita, membahagiakan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Mungkin di dunia tak terlalu bahagia karena banyak maksiat tadi, ya. Tapi tujuan kita hidup dengan kesaksian ini adalah bahagia dan selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kesaksian inilah makanya ya, setelah di alam roh kemudian dipersaksikan, diambil perjanjian dan sumpahnya, ketika lahir kita diazankan, yaitu dibimbing dengan suara azan, ya, dengan menyebut nama Allah, yang mentakbirkan Allah, ya, dengan suara azan yang lengkap. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, supaya kita tidak diganggu setan. Karena setiap bayi yang lahir pasti itu diganggu oleh setan, yaitu ditusuk bujalnya pusarnya. Jadi di dalam hadis dinyatakan hanya ada satu manusia yang tidak ditusuk oleh setan ketika lahir, yaitu Isa putra Maryam. Ya, karena putra Maryam atau ibunya Maryam ini pernah berdoa yang doanya diabadikan di dalam surat Ali Imran ayat 36. Ya, mu'iduka atau
u'idzuka bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Jadi didoakan sebelum lahir ya. Setelah mengetahui bahwa bayinya lahir perempuan, maka istri Imran mendoakan, ya aku perlindungan dia kepadamu ya Allah, ya dari segala godaan setan yang terkutuk. Bahkan di situ dijelaskan dalam ayat itu wa dzurriyyataha, dan anak-anak keturunannya. Aku berlindungkan dia kepadamu ya Allah dan anak keturunannya dari segala gangguan setan yang terkutuk. Maka dan doa itulah kemudian Isa putra Maryam itu tidak ditusuk oleh iblis ya. Tapi semua termasuk Rasulullah pernah ya ditusuk, tapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu ini bimbingan sebenarnya. Doa yang diucapkan oleh istri Imran di surat Ali Imran ayat 36 itu adalah bimbingan bagi setiap orang tua yang memiliki anak, yang memiliki keturunan, supaya ketika membelai perut istri yang sedang hamil itu sering-sering dibacakan doa itu. Ya, apakah laki atau perempuan, aku pelindungkan dia kepada Allah dan keturunannya dari segala gangguan setan yang tertutup. Itu penting ya. Atau kalau lupa ya ketika sudah lahir minimal ketika melakukan akikah pencukuran rambut. Jadi sebelum digunting rambutnya maka bacakan doa itu. Mu'idzuhu kalau laki-laki bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim, atau mu'idzuka ya Allah, sebut namanya, siapa namanya misalnya begitu ya, minasyaitonir rajim, ditambahin juga wa dzurriyyatuhu atau wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jadi itu dalam akikah itu sebaiknya sambil mencukur baca doa itu baru digunting rambutnya ya, baru nanti dicukur habis. Kan biasanya kalau akikah itu keluarganya dari orang tuanya, dari ibunya ya, orang tuanya bapak ibunya, kakeknya, neneknya ya, kemudian kakek dari istri atau dari perempuan itu mencukur itu, atau keluarganya lain sambil dibacakan sholawat. Nah itu kemudian sambil membaca doa tersebut, insya Allah dengan doa tersebut anak itu ya kemudian nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya setan. Kembali kepada kesaksian kita ya. Jadi kesaksian itu harus kita perbaharui. Ketika lahir dibacakan azan. Kemudian ketika menikah juga dipersaksikan atau diminta untuk membaca syahadat. Ya. Dan ketika sakit atau ketika sakaratul maut dibacakan syahadat. Nah, ini adalah dalam rangka untuk memperkuat kesaksian kita, mengingatkan kesaksian kita supaya tidak lupa. Seperti yang difirmankan Allah di surat Al-A'raf 172 tadi, supaya jangan kalian nanti mengatakan ya sesungguhnya kami lengah terhadap kesaksian ini. Nah disitulah maka kita harus meyakinkan diri kita bahwa setiap saat syahadat ini atau kesaksian kita, perjanjian kita itu kita pegang. Sebab seseorang itu dipegang atas kesaksiannya atau perjanjiannya. Orang yang dusta maka kesaksiannya tidak akan bisa diterima karena biasa bersaksi palsu. Nah, berkaitan dengan maksiat ini, maka di bulan Rajab ini kita harus sudah mulai bebersih. Yang pertama yang harus kita bersihkan adalah badan kita, pakaian kita, rumah kita. Ya, mohon maaf Pak, ini penting sebab seseorang akan terhijab, terhalang dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila tubuhnya kotor, tidak bersih dari hadas dan najis. Ya, najis besar maupun najis kecil, hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat tentang kewajiban kita bersuci. Sehingga Rasulullah mengingatkan ya dengan hadis Bilal bin Rabah ya, yang terompahnya sudah masuk surga duluan, artinya termasuk salah satu di antara 10 sahabat dijamin masuk surga adalah Bilal bin Rabah. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah apa rahasianya sehingga terompahmu itu sudah ada di dalam surga, kedengaran bunyi nyaringnya jalan di dalam surga ya. Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, aku senantiasa mendawamkan wudu ya, dimanapun aku berada maka aku senantiasa berada dalam keadaan berwudu. Nah ini penting Pak, dengan berwudu insya Allah kita terjaga dari perbuatan maksiat, minimal ya terjaga, ingat gitu kita sedang punya wudu. Dengan punya wudu kita ingat kepada Allah, insya Allah syahadat kita, kesaksian kita akan baik. Nah kemudian juga suci badan, sudah suci pakaian, dimanapun kita berada ya usahakan berpakaian yang bersih. Gak harus bagus Pak, tapi yang penting suci bersih ya, jadi begitu.
termasuk rumah kita. Jangan sampai rumah kita kemudian bau macam-macam, terutama mohon maaf ini jangan tersinggung sama sekali yang melihara kucing ya. Hati-hati melihara kucing, kan banyak kucing suka kencing di sofa atau di selasar atau di tiang apa namanya tuh, tiang beton rumah misalnya gitu ya, atau di tembok ya, itu baunya tidak enak, itu juga najis Pak, yang itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai rumah orang muslim tapi baunya bau pipis kucing, gak enak rasanya gitu ya. Jadi kalau pelihara kucing, usahakan kucing itu selalu ada di luar rumah gitu ya, terutama ketika buang pipis ya, karena kucing jantan itu kalau kencing kan sudah nyari sandaran dia Pak. Ya sandarannya di mana aja itu, ada di dipan, ada di kaki kasur, bahkan mungkin ada di. Nah kalau kucing itu berkeliaran di dalam rumah ya tidak dipisahkan, itu termasuk bagian dari penghalang kebaikan ya, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melihara kucing juga termasuk bagian dari yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah memelihara kucing kan semuanya ada di luar ya, tidak di dalam rumah gitu. Nah, ini penting. Itu yang pertama, supaya apa? Supaya kita tidak terhijab dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya hijab yang bisa menghalangi manusia atau setiap hamba dengan rohnya, yaitu penghalang maksiat zuhir. Apa maksiat zuhir tadi sudah kita jelaskan dalam hadis, antaranya tadi maksiat zuhir itu yang berkaitan dengan panca indera kita atau alat-alat tubuh kita ya, faal kita, dengan tangan kita, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki ya, bahkan lisan atau lidah tadi. Jangan sampai kita bermaksiat. Kalau kita sudah terlanjur berbuat maksiat, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan itu sambil jalan, sambil aktivitas yang lain. Sadari sambil kita koreksi apa yang sudah kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata, dengan telinga kita. Maka kita harus biasa melakukan koreksi ya, introspeksi diri terhadap dosa-dosa zuhir kita ini, maksiat zuhir kita. Karena kalau kita tidak pernah menyadari bahwa tangan kita, kaki kita, lisan, kemudian mata, pendengaran gitu ya, bahkan mungkin otak kita gitu ya, berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang memperturutkan hawa nafsu dan sebagainya tadi, apalagi mencari dunia dengan mengorbankan ajaran agama atau menjual ajaran agama, itu harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting supaya kita juga jangan sampai masuk bulan Ramadan nanti masih dalam keadaan banyak dosa. Jadi harus memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa zahir kita mudah-mudahan diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan amalnya yang tadinya buruk kemudian ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? CCTV Allah tidak akan pernah bisa dihapus, tidak akan pernah bisa dicurangi. Rekaman catatan dari pengawasan Allah itu tidak akan bisa dicurangi oleh siapapun, hanya bisa dihapus apabila dengan bertobat, yaitu dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah ini, apabila kita punya maksiat zuhir terhadap sesama manusia, terhadap anak misalnya gitu, terhadap anak misalnya, lisan kita ternyata kasar terhadap anak, ya segera minta maaflah kepada anak. Ya, kepada istri kalau suami, pada suami kalau seorang istri, kepada tetangga barangkali ya pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan lisan kita atau perbuatan kita, terutama kepada kedua orang tua yang masih hidup, orang tuanya ya, jangan pernah lupa, segeralah meminta maaf, minta ampunan, atau minta dihalalkan segala sesuatu yang selama ini kesalahan-kesalahan kita yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, supaya apa? Supaya kita tidak terhijab ya dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dari doa-doa yang diistijabah. Nah, ini yang kedua. Kemudian penghalang yang ketiga yaitu maksiat hati. Ini maksiat hati. Apa yang dimaksud maksiat hati? Yaitu buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksiat hati ini kita merasa sudah puasa sunnah ya, Senin Kamis rutin, ayam ulbit rutin, bahkan sesekali puasa Daud walaupun tidak bisa tuntas 1 bulan ya, dan lain sebagainya. Kita sudah berinfak, bersedekah, sudah sholat malam
dan lain sebagainya. Tapi kok doa kita nggak diijabah? Ya, ini Allah nggak adil nih. Nah, jangan sampai kita berusaha. Itu namanya maksiat hati. Sebab bisa jadi doa itu belum diijabah atau belum diberikan karena memang belum sesuai atau belum tepat waktu. Atau bisa jadi sebagai kafarat penebus ya dosa-dosa dan kesalahan. Kita jangan sampai bersangka. Ya, biasanya orang yang bersangka itu akhirnya kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat kemudian futur, tidak mau beribadah. Kalau sudah tidak mau beribadah kemudian timbul kesombongan. Buktinya kita nggak beribadah juga tetap dikasih sehat misalnya begitu ya. Nah kemudian apalagi maksiat hati, cinta dunia, hubud dunia tadi, menjual ajaran agama. Kalau sudah hubud dunia biasanya timbul sifat yang lain, anania, yaitu egois, mau menang sendiri. Kemudian tidak suka berkasih sayang, karena apa? Pengen semua nafsunya tercapai, sehingga dengan cara apapun dia lakukan. Bahkan kemudian akhirnya tamak, menumpuk-numpuk harta. Kalau semua usaha itu ternyata gagal, kemudian timbul iri hati. Nah ini penyakit hati tadi, iri hati. Orang lain kok bisa ya? Seperti itu. Nah kalau sudah iri hati kemudian kesel, ya persaingan dagang misalnya begitu, punya kios, punya punya usaha yang sana kok laris. Nah kemudian dari iri kemudian timbul dengki, dia kemudian menebar fitnah, ya dikasih kecorok misalnya makanannya misalnya gitu. Nah itu namanya sudah dengki, ya bahkan suka menebar fitnah. Kalau sudah begitu kemudian dusta. Kalau sudah jadi dusta biasanya saksi palsu, akhirnya syahadatnya batal, bahaya. Ya, seperti itu. Yang paling kecil, yang paling kita harus sadari adalah ta'ajub atau ujub terhadap diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat ta'ajub terhadap diri kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri. Kalau bukan karena saya ini nggak bisa begini. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita ini harus menjadi orang-orang yang qanaah, yang rendah hati, yang merasa tidak punya apa-apa. Ini penting, ya. Sebab Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah maha perkasa. Kita hanya menyampaikan amanat atau sesuai dengan tugas kita. Nah inilah ya yang harus kita sadari. Jangan sampai kita punya maksiat hati, kufur nikmat, kemudian iri, dengki, cinta dunia, tomah, ya tukang menebar fitnah, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus bersihkan hati kita itu dari sifat-sifat tersebut. Kalau sudah begini biasanya orang ya, tidak mau menerima nasihat, keras hatinya, akhirnya gelap hatinya. Kalau udah gelap hatinya seperti tadi, ya akhirnya menjadi orang yang blind man, ya hatinya ya buta. Ya, ini bahaya. Nah untuk menghilangkannya bagaimana? Maka kita harus ingat kembali syahadat kita, mujahadah di situ, bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita dari segala noda dan dosa. Bertakarub ilallah. Bagaimana bertakarubnya? Banyak memuji Allah, banyak mengagungkan asma Allah, ya banyak berlindung meminta tolong hanya kepada Allah. Ya, merasa diri kita bukan apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, mujahadah terus-menerus lakukan perintah-perintah Allah yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, yang kewajiban, yang tersembunyi maupun yang dilihat manusia. Lakukan dengan baik. Kemudian lakukan dengan istiqomah atau konsisten. Dengan komitmen yang tinggi, dipuji orang atau tidak dipuji orang, ya kita tetap melakukan kebaikan. Ya, sehingga dengan begitu kita akan menghiasi lisan kita, amaliyah kita dengan sifat ihsan. Apa sifat ihsan itu? Al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah, mengabdi, berbakti, menyembah, berbuat apapun hanya untuk Allah, seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti halnya seorang bawahan dengan atasan, gitu ya, seorang karyawan dengan bosnya, dengan manajernya, seolah sedang berhadapan. Kalau kamu tidak bisa, yakin bahwa Allah itu mengawasi dan melihat kamu. Itulah ihsan. Sehingga orang yang mampu memperbaiki hati kita dari maksiat hati tadi, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu lisan kita akan menjadi lisan yang baik, amaliyah perbuatan kita juga akan menjadi perbuatan yang baik. Yang tadinya manusia tidak ridho akan menjadi ridho, yang tadinya manusia akan memusuhi akan menjadi orang yang care atau orang yang ya simpati atau empati dan sebagainya. Inilah pentingnya bagi kita untuk mujahadah. Bertakarub ila Allah dengan cara mujahadah. Mujahadah itu adalah
perjuangan yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus tidak kenal lelah, konsentrasi memperbaharui sumpah perjanjian ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu semakin yakin, rajin ibadahnya, rajin amaliyahnya, rajin mencari ilmunya, tawakal, ikhlas, tawadhu, ya sederhana dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kemuliaan. Kemudian hijab yang terakhir, penghalang antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu maksiat ruhani. Apa sih maksiat ruhani itu? Maksiat ruhani itu dia lupa ya bahwa Allah itu mengawasi kita. Maka kita sudah pernah jelaskan ya, ada 2 amalan wajib yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya, yaitu zikrullah dan ihtisab diri. Nah, ruhani kita harus kita bersihkan dengan ihtisab dan zikrullah. Ihtisab artinya mengkoreksi diri setiap malam, kemudian beristighfar, zikrullah tadi dengan istighfar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas ya, sehingga kita harus mengetahui bahwa Allah itu kuasa. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Kebaikan apapun yang kita lakukan ada catatannya. Keburukan apapun yang kita lakukan juga ada catatannya. Tadi Imam kita kan membaca surat Al-Zilzal yang sangat jelas di situ. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah pun semuanya itu akan ada balasannya ya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sayyi'at sebesar zarrah pun itu semuanya akan ada balasannya, akan ada catatannya. Oleh karena itu, supaya kita mampu membuka hijab atau menghilangkan hijab ruhani ini, hendaklah kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa sih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dimanapun kita berada mesti seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dengan cara-cara yang inilah mudah-mudahan ya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tergelincir apabila ada orang yang memfitnah Allah lindungi, apabila ada orang yang ingin menzalimi kita Allah lindungi, dan kemudian keinginan yang baik dari kita mudah-mudahan Allah kabulkan. Ini pentingnya untuk melakukan mujahadah ya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang buta tadi ya, tidak termasuk orang-orang yang buta. Bahaya soalnya orang buta. Bapak-bapak dan jamaah sekalian pasti pernah melihat orang buta kan, kalau nyebrang ya mesti kita tolong orang lain ya, walaupun dia bisa sendiri tapi tetap aja ya butuh bantuan orang lain. Beda orang yang buta dengan orang yang melihat. Nah, orang yang buta itu bisa ditipu banyak orang gitu ya. Kisah orang buta yang berselisih tentang gajah kan. Orang buta, tiga orang buta berselisih. Ada yang bilang gajah itu badannya besar, kulitnya kasar. Nah, kemudian yang buta satu lagi bilang telinganya lebar. Nggak percaya dia karena sama-sama buta, dia memegangnya cuma bagian badannya ya besar, kulitnya kasar. Ya, sementara yang pegang telinganya orang buta yang lain lagi. Nah, kemudian yang satu lagi hidungnya panjang. Ya, 3 orang buta itu akhirnya berantem gara-gara satu gajah. Tapi kalau orang yang melihat, maka dia akan melihat secara sempurna gajah itu betul belalainya panjang, kulitnya kasar dan badannya besar, telinganya lebar. Maka kemudian tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun orang yang tidak buta. Inilah yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang buta di dunia, yang naudzubillah apabila kita buta di dunia, di akhirat pun kita akan dalam keadaan buta, menerima catatan dari tangan kiri, kemudian kita akan menjadi orang yang celaka. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yasha' min nafsi la tasfa'. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri wal nifaq wa su'il akhlaq wa min adzabil qabri wa min adzabil finnar. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita di bulan Rajab ya, sehingga pada saat kita sudah menghilangkan hijab-hijab kotoran-kotoran maksiat-maksiat yang ada dalam tubuh kita, yang ada di dalam ruhani kita, yang ada di hati kita, mudah-mudahan saban yang akan kita jelang menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi penghantar agar Allah ridho kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, dari sejak awal ya, kalau sudah Rajab seperti sudah mempersiapkan diri, insya Allah kita bakal dapat. Optimis ya.
Jadi pada saat rojak kita sudah melakukan kontemplasi, introspeksi diri, iktisam, memperbaiki diri dari penghalang-penghalang tadi. Mudah-mudahan saat diberkahi Allah, sehat lahir dan batin. Ramadan kita sejak hari pertama sudah siap untuk menerima hadiah yang paling besar ya dalam satu tahun dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tamu bulan Ramadan, sehingga kelak di akhir Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan malam yang sangat mulia. Kita beramal soleh ya di malam Lailatul Qadar itu satu amalan saja seperti kita melaksanakannya secara rutin selama 83 tahun, 3 bulan atau 4 bulan. Nah ini siapa yang umurnya sampai segitu ya, tidak dalam keadaan pikun. Kalau umurnya sampai 83 tahun dalam keadaan tidak pikun, ya itu masya Allah luar biasa ya, dan itu bagian dari bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita misalnya tidak sampai 83 tahun dapat malam Lailatul Qadar satu saja, maka kita seperti beramal selama 83 tahun ya, 3 bulan atau 3 berarti 4 bulanan ya. Itu luar biasa dan kita harus siap dan kita harus menyambut sejak dari sekarang, yaitu dengan membersihkan hijab-hijab zahir, yaitu maksiat zahir yaitu hadas dan najis, kemudian perbuatan maksiat dari panca indera kita, perbuatan maksiat dari hati kita, atau maksiat-maksiat yang ada di dalam rohani kita, lupa diri. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Asr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah setiap diri pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian menyerupai atau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Siapa yang seperti itu, mereka adalah orang yang fasik. Alhamdulillah, ya Allah, jauhkanlah kami Allah dari sifat kefasikan, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran, dan lindungilah kami Allah dari azab siksa dunia, fitnah dunia, dan azab siksa kubur serta azab siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, terutama menjelang bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Apabila di dalam lisan saya, perkataan saya, perbuatan saya, sikap-sikap saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan, sehingga mudah-mudahan kita sama-sama dalam keadaan suci hati kita, bersih hati kita, dan menghadap Allah, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.